Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan, analisis peluang usaha, serta ide usaha. Analisis peluang usaha dan ide usaha. Peluang usaha adalah kesempatan atau waktu yang tepat yang seharusnya diambil atau dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapatkan keuntungan. Ide usaha atau bisnis adalah respons seorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan suatu lingkungan, pasar, atau masyarakat. Seperti yang sudah paparkan pada judul sebelum saya memulai video ini, kita dapat mendapatkan penjelasan dari bahasan dengan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah dasar pemetaan potensi usaha produk kerajinan? Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dan potensi yang bisa dimanfaatkan, serta untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan beberapa lama sesuatu usaha dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha produk kerajinan dapat didasarkan pada ciri khas kerajinan dari setiap daerah. Dan pemetaan potensi menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah. Terdapat dua cara atau dua metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha produk kerajinan, baik secara kuantitatif atau menghitung jumlah produk maupun kualitatif, analisis kualitas produk. Yang kedua, apakah tujuan pemetaan potensi menjadi sangat penting? Pemetaan potensi suatu bisnis sangat penting bagi seorang entrepreneur agar usahanya bisa meraih sukses. Pemetaan lingkungan ini dilakukan untuk menemukan peluang bisnis dan potensi yang bisa dimanfaatkan di sekitar lingkungan, pasar, atau di sekitar masyarakat yang ada di sekitar entrepreneur tadi. Pemetaan ini dilakukan untuk menemukan peluang bisnis dan potensi yang bisa dimanfaatkan, juga akan sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar potensi bisnis yang ada dan berapa lama satu bisnis itu bisa bertahan di tengah pasar. Yang ketiga, bagaimanakah metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha produk kerajinan? Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi bisnis, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, berikut diuraikan secara singkat beberapa metode atau tools untuk melakukan pemetaan bisnis. Yang pertama, analisa SWOT. Analisa SWOT atau SWOT adalah suatu analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal wirausaha atau perusahaan, di mana analisa internal lebih menitikberatkan pada kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sedangkan analisa eksternal untuk mengali dan mengidentifikasi, yaitu mengamati semua gejala, peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threat dari adanya kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisa SWOT bertujuan untuk membantu organisasi merespon atau antisipasif secara efektif perubahan dalam lingkungannya baik internal maupun eksternal. Adapun manfaat analisa SWOT adalah menyediakan informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasi sehubungan dengan peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi. Kemudian yaitu analisa secara SOR atau SWOT. Berbeda dengan analisis SWOT atau SWOT yang memperhitungkan baik potensi positif maupun negatif. Konsep SWOT lebih berfokus pada potensi-potensi positif. Konsep SWOT yaitu strength, opportunities, aspiration, and results, cenderung berorientasi pada appreciative inquiry. Fokusnya adalah meraih cita-cita dan mewujudkan aspirasi atau mimpi bersama serta hasil yang nyata. Untuk itu, segala potensi positif dalam diri dikerahkan dan dimaksimalkan. Yang ketiga yaitu metode perbandingan eksponensial atau MPE.
Metode perbandingan eksponensial merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang mengkuantifikasikan pendapat seseorang atau lebih dalam skala tertentu. Pada prinsipnya, ia merupakan metode scoring terhadap pilihan yang ada dengan perhitungan secara eksponensial. Perbedaan nilai antara kriteria dapat dibedakan tergantung kepada kemampuan orang yang menilai. Yang kemudian, bagaimanakah seorang wirausahawan mengembangkan ide usaha? Ada beberapa langkah untuk mengembangkan ide usaha. Yang pertama, tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Yang kedua, tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Yang ketiga, melakukan pengembangan usaha dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada para karyawan serta kru yang bertugas dalam pengembangan usaha seorang entrepreneur tersebut. Yang keempat, upayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan ide usaha tersebut. Yang kelima, buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Berikan penghargaan pada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi sebuah obsesi. Selanjutnya, upaya agar para karyawan memahami perannya dan diberikan kesempatan untuk terlibat untuk pengembangan usaha dalam prestasi perusahaan. Yang kemudian, evaluasi dengan kriteria yang telah dikembangkan sesuai kebutuhan perlu dipertimbangkan dalam pemilihan ide usaha kerajinan. Sesuai kebutuhan perlu dipertimbangkan dalam pemilihan ide usaha kerajinan. Apa sajakah faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut? Yang pertama adalah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor keuntungan, faktor penguasaan teknis, faktor pemasaran, dan faktor bahan baku. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan tinggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.